Oke, yang lain bunga efektif atau bunga obligasinya untuk nyari nilai tunai obligasi sama nilai tunai pembayaran. Ayo, yang dipakai nilai bunga efektif atau nilai bunga obligasi? Ada yang jawab. Oke, ini Mbak Munifa sama Mbak Evi sudah betul nilai bunga efektif ya. Nah, bunga obligasi jangan lupa cuman dibuat mencari nilai bunga obligasinya aja waktu awal ininya. Oke, paham ya? Jadi ini di total semua ketemu 175.442.000. Untuk bikin jurnalnya seperti ini. Kas, diskonto pada utang obligasi. Hampir sama kayak saham kemarin kan, masih ingat kan? Oke. Paham ya? Ini kas ini nilai totalnya semua. Nilai penjumlahan tadi, nilai penjumlahan ini kasnya yang kita dapat. Diskontonya sekian dan utang obligasi kita 200 juta. Itu nilai obligasi. Oke. Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung. Nah, ini kita juga harus amortisasi amortisasi diskonto kita. Jadi premium sama diskonto dari obligasi itu harus diamortisasi. Ada metode garis lurus. Kalau garis lurus gampang. Misalnya tadi kan 10 periode, berarti tinggal amortisasinya diskontonya berapa dibagi 10. Jadi udah berarti sama. Setiap periode amortisasinya hasil dari diskonto dibagi 10 tadi. Tapi kalau bunga efektif itu lihat di sini ya. Beban bunga ini hampir sama kayak tadi kita menghitung yang beban bunga awal tadi, yang di awal-awal saya jelaskan. Itu coba dibuka halaman 926. 926 coba dibuka. Ingat, kalau metode garis lurus itu tinggal diskonto dibagi sama jumlah periode. Nah, berarti itu tiap periode amortisasinya sekian. Itu jurnalnya tinggal beban bunga sama diskonto utang obligasi. Jadi diskontonya berkurang. Cara mencatatnya tuh sama kayak halaman 926 yang atas itu. Jadi setiap periode kita bakal bayar 16 juta. Itu bunganya. Bunga obligasi kita bakal bayar 16 juta setiap periode. Itu mencatatnya beban bunga pada kas. Dilihat di buku ya, nggak saya tulis di sini. Nah, terus kalau kalau amortisasinya itu beban bunga pada diskonto utang obligasi. Itu tadi 2.457.800 itu ketemu dari 24.578 dibagi 10. Karena 10 periode dengan diskontonya totalnya tadi kan sebesar ini. Diskonto kan ini. Kalau metode garis lurus tinggal dibagi 10. Jadi ketemunya 2.457.800 tiap periode. Itu harus kita catat. Cara mencatatnya sama kayak halaman 926 yang atas. Yang pertama itu kita membayar bunganya. Jadi beban bunga pada kas kita membayar sebesar 16 juta. Yang kedua itu amortisasi dari diskontonya. Jadi beban bunga pada diskonto utang obligasi sebesar 2.457.800 itu yang dari tadi. Diskonto dibagi periode. Paham ya? Nah, kalau bunga efektif ini sama caranya kayak yang kita hitung awal tadi, yang kita menghitung bunga. Kan pembayaran kan 16 juta. Tiap periode 16 juta. Nah, kita untuk mencari amortisasinya itu kita lihat dari ini. Total obligasinya. Nah, dari 175 juta
442.000 dikalikan 10%. Ini tetap pakai bunga efektif, jangan pakai bunga obligasi. Jadi ini dikalikan 10%, ketemu 717.542.200. Dilihat di tabel itu, tabel amortisasi diskonto. Ketemu? Tahu kan? Kelihatan semua? Ketemu nggak? Yang periode 1, yang kolom B beban bunga 17.542.200 itu dari nilai ini, nilai total tadi obligasi dikalikan 10%. Ketemu itu, selisihnya itu baru amortisasinya diskontonya obligasi. Selisihnya kan 1.542.200 itu amortisasinya. Makanya kita mencatatnya seperti ini. Beban bunga sekian, itu tadi yang 10% dari 175 juta. Terus kasnya 16 juta karena kita membayar 16 juta. Diskontonya sebesar segini, 1.542.200 dari situ. Pahamkah? Itu untuk satu periode bulan Juli. Kita kan membayarnya setahun 2 kali, berarti Juli sama Desember. Nah, untuk amortisasi kedua, dilihat nih, obligasinya otomatis kan sudah berkurang. Tadinya kan 24.578, itu harus dikurangi 1.542.200. Itu untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi tahun kedua. Lihat di tabel. Jadinya dari 24.578 dikurangi 1.542.200 ketemu 23.035.800. Ketemu nggak? Ada di buku, bisa dilihat. Ketemu? Oke. Nah, itu dikalikan lagi dengan, nah, bukan, sorry. Itu sudah ada ya. Itu diskontonya berkurang. Nah, yang 175 juta tadi itu kan nilai buku obligasi, itu harus ditambah sama 1.542.200, harus ditambah amortisasinya. Ketemu nggak? Jadi utang obligasi, diskonto utang obligasinya sudah berkurang sebesar, jadinya sekarang untuk periode kedua 23.035.800 kan. Oke. Sekarang kita cari nilai bukunya, itu 175.422 harus ditambah 1.542, itu amortisasi tahun pertama, periode pertama. Jadi 175 ini tadi yang di kolom E 175.422 ini harus ditambah 1.542.200. Jadi ketemu 176.964.200. Ketemu nggak? Ketemu nilai bukunya bertambah kan. Nah, nanti nyari beban bunganya itu dari 176 ini dikalikan 10%, itu beban bunga periode kedua. Pahamkah? Itu terus berkelanjutan seperti itu sampai akhirnya, sampai periode ke-10 total obligasinya 200 juta, diskontonya habis karena sudah diamortisasi setiap tahunnya. Paham? Nah, sekarang lihat di halaman 927. Kalau yang bulan Juli tadi kan nyatetnya seperti ini, yang saya bikin di PPT. Kalau untuk bulan Desember, untuk mencatat amortisasinya tadi tinggal beban bunga pada diskonto utang obligasi. Ini untuk penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian itu langsung periode pertama ditambah periode kedua, makanya ketemu 3.238.620. Ini jurnal penyesuaian untuk amortisasi obligasi. Itu yang Desember 31. Paham? Ada yang mau ditanyakan?